Bapak hadirin jamaah sekalian, bahwa di dalam pembahasan kitab Minahus Saniyah yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini memang banyak membicarakan masalah taubat dari awal sampai pertengahan. Kita subhanallah ya dipaparkan dengan uraian-uraian taubat, karena memang ini jarang sekali ada ulama yang betul-betul konsen terhadap masalah taubat. Masalah sekecil apapun, namun di sini tidak disebutkan apa-apanya, hanya bertobat kepada Allah saja ya, atas segala kesalahan yang mungkin karena ketidaktahuan kita melakukan pelanggaran syariat tersebut. Maka sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita itu sebagai orang asim, orang yang bermaksiat. Namun lagi-lagi karena kemahamurahan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita mau bertobat, tentunya bukan sekedar tobat ya, tapi taubatan nasuha, benar-benar bertobat. Yang pertama, subhanallah, ada 3 syarat dalam taubatan nasuha ini. Pertama, menyesali bahwa kita pernah melakukan hal tersebut, yang mana hal tersebut dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kedua, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau seandainya tobat besok mengulangi lagi, tobat besok mengulangi lagi, Allah, itu mah sama dengan mempermainkan Allah gitu ya. Allah sih tidak apa-apa, tapi para malaikat marah, para rasul-rasul Allah marah, para kekasih-kekasih Allah marah ya. Ibarat kata orang ini sungguh menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi seakan-akan mempermainkan, dalam artian menyepelekan. Ya, bagaimana mungkin kita bermaksiat kepada Allah tapi hati kita masih berharap kepada Allah gitu ya. Kalau betul-betul berharap mah sudah, jangan dilakukan lagi gitu ya. Di dalam satu makalah, para ulama sering menyatakan bahwa jangan kau pikirkan maksiat apa yang telah engkau lakukan, tapi pikirkanlah dosa kepada siapa engkau melakukan kesalahan tersebut. Walaupun secara definisi dosa terhadap Allah memang mudah untuk dimaafkan oleh Allah, berbeda dengan hakul adami, dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Subhanallah, andaikan kita tidak memohon maaf atau tidak minta untuk diikhlaskan, atau kadang kita sekalipun mengatakan mohon diikhlaskan, orang tersebut ada beberapa yang tidak mengikhlaskan, berarti masih terkaitnya dosanya. Masih terkait, cuma di hadapan Allah kita sudah berusaha. Yang Allah nilai kan berusahanya ya, bukan ujung atau akhirnya. Seperti halnya belajar, kita puluhan tahun belajar, menghadiri majelis taklim, menghadiri pengajian, menghadiri pondok-pondok pesantren, menghadiri madrasah, bahkan beberapa yang mondok di pondok pesantren bertahun-tahun dari awal sampai akhir. Allah tidak menuntut untuk bisanya. Kalau Allah menuntut bisanya, mungkin bersungguh-sungguh ya, tapi bersungguh-sungguhnya bukan karena Allah, tapi takut karena tapi kalau seandainya Allah melihat kesungguhan kita dalam berusahanya, dikatakan di dalam satu khabar ada seseorang yang bernama Syekh Rabi As-Sulaiman. Syekh Rabi As-Sulaiman ini adalah salah satu murid senior dari Imam Asy-Syafi'i. Namun karena keseniorannya, beliau itu bukan karena keseniorannya, betul. Karena keseniorannya, beliau merasa kalah dengan santri-santri junior yang lainnya. Kenapa? Yang lain mah belajar dari mulai usia dini gitu ya. Sementara saya udah besar begini. Nah, dikabarkan dalam manaqib Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau pernah mengulang-ulang pelajaran tersebut sampai 48 kali. Akhirnya diulang kali, ulang terakhir, kata Imam Syafi'i, baik,
aku akan mengulangi pelajaran ini demi kamu wahai Robi. Oh, perdetil gitu ya. Bagi orang yang biasa-biasa mungkin 2 kali 4 kali udah paham, tapi ini mah betapa sangat titik-titiknya itu sang murid tetap aja nggak ngerti-ngerti. Tapi alhamdulillahnya luar biasa, Imam Syafi'i tidak marah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan setelah akhir majlis, wahai Robi, silahkan engkau datang ke rumahku, mudah-mudahan engkau akan hafal katanya. Maka belajarlah secara privat. Bayangin, Imam Syafi'i diperlukan di banyak tempat dan berbagai umat, tapi masih mau mengajari muridnya yang tidak pintar gitu ya. Akhirnya dengan keikhlasan Imam Syafi'i, beliau mengajarkan kepada Robi As-Sulaiman. Namun ketika di akhir sesi, Imam Syafi'i bertanya, wahai Robi, sudah pahamkah engkau pelajaran ini? Enggak, wahai guru, kata. Masya Allah. Kemudian Imam Syafi'i menyatakan, wahai Robi, mintalah kepada Allah. Itu adalah pelajaran saya yang sekian kali aku ulang khusus untuk kamu, dan aku ikhlas. Namun ilmuku belum bisa menembus apa yang ada di dalam qalbu dan otakmu. Maka mintalah kepada Allah seseorang agar memahamkan kepadamu, wahai Robi, katanya. Kemudian Imam Robi, bukan imamnya, masih Robi ya. Robi As-Sulaiman memohon kepada Allah agar dibukakan hatinya. Nah, adalah satu doa yang Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Ya Allah, bukakanlah qalbu dan pikiran saya sebagaimana Engkau memberikan futuh, kebukaan, keterbukaan hati dan pikirannya kepada orang-orang yang arif billah, bi futuhil arifin, orang-orang yang arif billah. Orang yang senantiasa membaca doa tersebut, insya Allah keberkahannya, qalbu dan pikirannya akan diterangi. Setelah berdoa, Imam Robi tetap Robi As-Sulaiman tetap belajar dengan penuh kesungguhan sampai suatu saat karena saking rajinnya, namun tidak disertai dengan kecerdasan. Kan ada cerdas, orang yang cerdas itu sekali 2 kali paham. Kalau saya mungkin berkali-kali ya, yang berkali-kali mungkin bisa 20 kali, 30 kali baru bisa paham. Yang pahamnya gitu ya, kadang lupa lagi ya, saya. Mungkin Bapak hadirin jamaah sekalian cukup dengan 2 kali 3 kali ya, insya Allah ya. Nah, Robi As-Sulaiman tersebut karena di kesungguhannya dalam mencari ilmu, alhamdulillah Imam Robi menjadi salah satu murid dari Imam Syafi'i yang terbaik, sampai beliau yang menuliskan kitab-kitab Imam Syafi'i. Kitab Al-Um itu dituliskan oleh Imam Robi As-Sulaiman. Ar-Risalah yang melahirkan ilmu usul fikih itu ditulis oleh Imam Robi As-Sulaiman. Subhanallah. Jadi Allah tidak memandang akan kecerdasan seseorang, akan akhir dari bisa atau tidaknya, tapi yang Allah lihat adalah kesungguhan dalam permulaannya, gitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, sehingga kita senantiasa diberikan bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Ya Allah, berikanlah kemudahan untuk qalbu dan pikiran kami semuanya untuk menerima sebagaimana Engkau berikan kepada orang-orang yang bermakrifat kepadamu ya Allah, insya Allah ya. Nah, itu tentang obat nasuha ya. Kemudian di sini waqala al-musannifu, dan berkata Syekh penyusun kitab ini yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, thumma qala, kemudian berkata, siapa yang berkata? Syekh Ali yang bukan lalu ya, kita bulan lalu kita pelajari. Thumma qala, kemudian beliau berkata, yakni Syekh Ali, wa bil jumlati, bahwa secara umum, fajami'ul ma'asi, maka keseluruhan maksiat itu, allati yaf'aluha, yang diperbuat itu maksiat oleh siapa? Al-abdu, oleh seorang hamba,
innama sababuha, bahwasannya sebab-sebabnya dari ujung pangkalnya maksiat itu adalah aklul haram, memakan barang yang haram, ya. Kalau dulu memakan barang haram itu makanan dan minuman. Sekarang subhanallah, ya, karena saking canggihnya, jalan dimakan, aspal dimakan, tambang dimakan, segala macam gitu ya. Kenapa ketawa? Ya, padahal kalau kita pikir-pikir ya, kenapa itu orang-orang di negeri seberang, negeri antah berantah gitu ya, itu pada senang untuk ngumpulin harta, padahal harta itu tidak akan membanggakan bagi diri dan juga keluarganya yang paham gitu ya. Kalau yang tidak paham, yang penting banyak harta gitu ya, mobil berderet, kemudian tanah di mana-mana, aset rumah di mana-mana, rekening aja, rekening gendut gitu ya. Wah, itu tidak bangga sama sekali. Dan secara umum pakaian sehari semalam dipakai hanya 3 jenis. 1 pakaian santai, 2 pakaian dinas, 3 pakaian tidur, ya. 3 jenis atau dan 4 pakaian ibadah lah ya, itu apa, jubah atau baju koko dan lain sebagainya. 4 jenis tersebut gitu ya yang dipakai untuk beribadah sehari semalam. Kemudian kalau makan bagaimana? Makan itu sehari tidak lebih dari 3 piring lah ya, atau 3 kali makan gitu ya. Paling banyak 4 kali makan. Lebih dari itu kamarkan gitu ya. Seperti dulu pernah ada seseorang yang subhanallah betapa sangat sangat lembutnya kiai tersebut menyatakan, ada orang yang berselisih paham biasa untuk urusan harta gitu ya, harta warisan. Bah, katanya, ini saudara saya licik amat, kenapa tidak adil membaginya? Saudara pengasah, ya udah, makan dulu ke dapur katanya. Setelah makan, balik lagi ke abah, bah gimana bah, katanya. Ya udah, makan dulu katanya. Makan lagi gitu karena disuruh gitu ya. Kemudian mau matur lagi kepada Pak Abah, bah saya masih sakit hati bah. Sudah, makan aja dulu makan. Udah kenyang bah. Benar udah kenyang. Bener bah, udah nggak muat lagi. Tuh kan. 2 kali makan aja udah kenyang. Ngapain ngurusin harta yang seakan-akan seolah-olah dihaki oleh orang lain? Kan itu tidak akan membawa manfaat bagi kita kalau memang masalah. Oh iya benar ya. Dalam artian tangan sahabat itu mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, berusaha mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, dan yang pentingnya Allah ridho gitu ya. Buat apa menghaki harta orang lain kalau Allah tidak ridho? Saya juga ya mohon maaf ya, padahal di kampung sedikit, cuma ada orang yang geser, masya Allah. Jadi ya, jangankan itu ya, di sini 800 saya memilikinya, 800. Ternyata dari sisi pembangunan gitu ya agak nyengkong, akhirnya tidak diluruskan habis, maka ada ruang space sedikit gitu ya, ada 2 meter 2 meter tapi sampai ke ujung gitu ya, sampai menyempit gitu ya. Pas beberapa lama kita konsentrasi ke depan, pas lihat ke belakang, gening tanahnya menjadi begini, jadi asalnya tidak ada bangunan, kemudian dibangun lagi gitu. Ngapain saya bilang? Udah tidak dipermasalahkan, biarin aja lah, kita ceng-celengan untuk di akhirat, saya bilang. Saya yang mohon maaf ya, kita yang merasa dizolimi tidak akan merasa rugi dan tidak akan jatuh miskin karena dizolimi oleh orang lain. Tapi di akhirat nanti sudah pasti tidak ada perkara yang tidak selesai di hadapan mahkamah Allah yang maha adil. Di dalam satu hadis dinyatakan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Apakah engkau tahu wahai para sahabat apa yang disebut dengan muflis? Kemudian berkatalah, menjawablah para sahabat bahwa muflis itu laisa minna, laisa lahu mata'un wala dirhamun.
Orang yang disebut muflis adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki perbendaharaan dirham sedikit pun, katanya. Oh, dan berbagai jawaban-jawaban dari para sahabat. Kemudian Rasul menyatakan, wa indana, adapun yang disebut muflis menurut kami adalah, nah ini perhatikan ya, kalau Rasul menyatakan sesuatu, nas Al-Quran dan nas hadis itu semuanya orientasinya kepada akhirat. Kalau tadi jawaban sahabat gimana? Laisa lahu mata'un wala dirhamun, yang tidak ada baginya kesenangan dan juga perbendaharaan dirham. Itu kan duniawi gitu ya. Nah, Rasul menjawabnya dengan orientasinya akhirat. Kata Rasulullah, ketika seseorang datang menghadap kepada Allah, ketika di padang mahsyar nanti berhadapan dengan hakim mahkamah yang paling adil, Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam, kemudian dia berbangga dengan membawa pahala dari ibadahnya, salatnya, zakatnya, puasanya, zikirnya, umrohnya, hajinya dan sebagainya macamnya. Kemudian ketika saat dia datang kepada Allah, hadir pula orang-orang yang selama ini disakitinya di alam dunia. Ada yang disakitinya, wa akalam minha, dan yang dimakan harta bendanya. Kemudian wa qadafa minha, yang direnggut kehormatannya, harga dirinya. Kemudian wasyafaka mala hadza, dan yang dimakan hartanya. Kemudian wadaraba hadza, dan yang dipukul dan lain zalim dan lain sebagainya. Datanglah orang-orang tersebut meminta pertanggungjawaban. Akhirnya si orang tersebut disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan seluruh pahala bagi orang-orang yang pernah dizaliminya. Ini ada yang sekian juta, ada yang miliar, ada sekian triliun urusan pahala gitu ya. Akhirnya lama-lama habis juga itu si orang yang ahli ibadah. Nah, tetapi perkaranya belum selesai. Bagaimana kata Allah? Ambil olehmu kejahatan-kejahatan mereka, lalu pikulkan di pundakmu. Subhanallah ya. Orang yang lain punya salahnya, kemudian karena kesalahan orang tersebut belum selesai, akhirnya diambil itu kesalahannya. Akhirnya muflislah dia, bangkrutlah dia. Seharusnya secara catatan dia mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan surganya Allah, tapi karena banyak kesalahan di alam dunia yang harus diselesaikan, dia harus membayar dengan pahalanya, atau setidaknya kalau pahalanya habis, maka kejelekan orang-orang yang pernah disakitinya ditimpakan kepada orang tersebut. Masya Allah, itu adalah muflis. Insya Allah tidak ada di dalam diri kita ya. Semuanya itu hanya pemberitaan dari Rasulullah untuk tidak sampai dilakukan oleh umatnya, insya Allah ya. Di sini annama, bahwasannya sababuha, yang menjadi sebabnya maksiat adalah aklul haram, memakan barang yang haram, memakan makanan haram, meminum minuman haram, dan memakai pakaian yang haram. Bisa jadi caranya sih halal, kita membeli sesuai dengan syariat ya, cungtreng misalkan ya, ada pembeli, ada penjual, ada ijab qabul, itu kan sah secara syariat. Namun sumber dari penghasilan tersebut haram. Misalkan ya mohon maaf misalkan ada praktek-praktek yang sudah jelas halal, maka hasil dari harta tersebut halal apa haram? Haram. Karena memang caranya haram, maka hasilnya pun haram. Kalau menggunakan sesuatu dari hasil haram, itu maslahat apa madharat? Madharat ya. Katakanlah di dalam hadis ada yang dinyatakan oleh Rasulullah, al halalu bayyinun, yang halal itu adalah jelas, wal haramu bayyinun, dan haram itu adalah jelas, wa ma bainahuma, dan antara keduanya, antara halal dan haram itulah
syubhat ya. Syubhat aja harus kita jauhi, apalagi yang haram. Subhanallah ya. Karena haram itu kata Rasulullah SAW, man laisa lahu, barang siapa yang, artinya ini, barang siapa yang tertempeli di dalam tubuhnya ada barang yang haram, man akalal haram, barang siapa yang memakan barang yang haram, man akalal haram mohon maaf ya, lupa lagi. Barang siapa yang memakan barang yang haram, tidak ada tempat yang lebih, fannaru aulabih, man akalal haram fannaru aulabih. Barang siapa yang memakan barang haram, maka yang lebih cocok bagi dirinya adalah tempatnya kelak di akhirat itu adalah neraka. Fannaru aulabih, lebih utama untuk dia kembali. Masya Allah ya. Haram ini bisa jadi tadi prakteknya halal, membelinya halal, misalkan membeli kambing, membeli sapi, membeli ayam, membeli ikan dan lain sebagainya, tapi didapat dari cara-cara yang haram, entah itu mencurikan, entah itu pencucian uang kah, entah itu, wah bagaimanalah caranya, praktek-praktek yang seram banyak kan ya. Kalau zaman dulu ya sedikit, tapi karena zaman berubah, kemaksiatan pun semakin bertambah, maka banyak praktek-praktek yang itu adalah haram. Sebagaimana ulama yang khos gitu ulama yang khos mah belanja secara online itu tidak sah bagi ulama yang patuh terhadap hukum ya. Tapi ada dua pendapat. Kalau pendapat pertama itu tidak halal karena tidak cumpon syarat. Apa itu syaratnya? Akadnya tidak ada akad. Tidak ada akad, maka itu adalah haram. Kan kalau membeli itu begini, misalkan saya pedagang, ada pembeli itu, wah ini barangnya bagus Mang, katanya, oke saya beli, harganya sekian, misalkan 100.000, Mang ini uangnya, saya ambil barangnya. Si pedagang pun menyatakan, silahkan ambil barangnya, uangnya saya ambil. Sah, dalam mantap itu sah. Tapi kalau zaman sekarang COD ada nggak yang bilang, Mang saya serahkan uangnya, kemudian saya terima barangnya? Ada nggak yang seperti itu? Kayaknya saya belum pernah mendengar. Tapi ada ulama yang membolehkan. Kenapa? Dengan melihat dari, kan ada pembayaran ya, bermacam-macam pembayaran, bayar di tempat, maka diklik, dengan mengklik pun itu pernyataan, istilah kata perwakilan dari akad. Jadi ada boleh, ada tidak boleh, terserah Bapak. Yang bagi saya terus terang mengikuti yang membolehkan, karena saya tidak berani mengharamkan, karena memang itu adalah ikhtilaf. Seperti halnya rokok ya. Rokok saya tidak bisa bilang haram dan tidak bisa pula bilang halal. Kenapa? Karena saya tahu haram, karena saya tahu madorotnya, tapi saya tahu bahwa rokok itu ya ikhtilaf. Ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang membolehkan ya. Seperti di Cina ya, kawasan Xinjiang, kawasan Islam, di situ ulamanya sepakat untuk tidak mengharamkan rokok, tembakau. Kenapa? Karena masyarakatnya hidup dari tembakau. Kalau memang diharamkan tembakau, bagaimana kehidupan yang orang-orang yang hidup dari tembakau? Ataupun madorot gitu ya. Nah, maka tidak diharamkan. Beda dengan pendapat ulama-ulama yang menyatakan haram rokok itu adalah banyak madorotnya.
Di samping rata-rata para istri tidak setuju dengan uangnya dibakar. Tidak ada orang yang setuju ya, istri yang setuju. Kemudian juga boros cucian, karena sekali pakai langsung bawa rokok ya. Kemudian kalau santri mah boros sarung, kenapa? Sekali sedot langsung bolong-bolong tuh terus. Maka dulu dijadikan anekdot tuh. Barang siapa santri sarungnya pada bolong-bolong, itu pasti udah perokok katanya. Ya, bagi saya ya ulama yang saya pelajari ada yang merokok, ada yang tidak. Jadi yang merokok maupun yang tidak ada dalilnya masing-masing, ya. Nah, gitu ya. Jadi al-hukmu yataghayyaru bitaghayyuril azman wal amkan. Hukum itu bisa berubah sebagaimana perubahan tempat dan waktu, ya. Kalau mengetahui ilat dari hukum itu ternyata ada manfaatnya, dipersilahkan. Kalau seandainya madharat semuanya, baru itu haram, ya. Nah, kalau yang ini mah yang menjadi sebab dari ujung pangkal maksiat itu adalah memakan barang yang haram. Faman akalal haroma, maka barang siapa yang memakan makanan atau minuman atau barang yang kita pakai itu adalah haram, wa talaba ay ya'mal ta'ah, dan agar bisa melakukan suatu ketaatan dengan memakan makanan yang haram tersebut kita bisa melaksanakan ibadah. Kalau tidak makan maka rasanya akan malas untuk beribadah, maka saya makan aja itu makanan dan minuman yang haram. Bagaimana kalau hal itu dilakukan? Faqad romal muhala, maka sungguh dia menginginkan suatu kemustahilan, gitu ya. Nah, seperti itu aja. Ada orang yang katanya memakan hati kelelawar itu bisa menyembuhkan penyakit tertentu katanya, ya. Nah, dilihat dari barangnya, kelelawar halal apa haram? Haram. Kenapa? Karena ada taringnya, ada kukunya. Walaupun itu bukan untuk membunuh, tapi untuk mencengkram mangsanya. Karena ada beberapa jenis kelelawar yang selain makan buah-buahan, dia pun memakan hewan. Ya, salah satunya makan darah ayam atau hewan kecil lainnya yang memiliki darah, maka itu menjadi mangsa bagi kelelawar. Walaupun kelelawar yang kecil-kecil mah itu ya paling memakan buah-buahan gitu ya. Nah, ini yang dikhususkan untuk obat itu katanya memakan hati kelelawar, atau yang pernah saya lihat juga memakan tikus, bayi tikus gitu ya, anak-anak tikus gitu ya, anak tikus. Dari dilihat dari barangnya, tikus halal apa haram? Haram. Kenapa? Karena dinas oleh Al-Quran, dinas oleh hadis. Rasul pernah menyatakan bunuhlah tikus. Maka sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk membunuh, dan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak membunuh, maka itu jadi haram. Apa yang tidak boleh dibunuh? Tidak boleh dibunuh itu apa tuh namanya? Lebah. Lebah tidak boleh dibunuh. Kemudian yang diperintahkan untuk membunuh adalah tikus karena merusaknya. Ya, merusaknya. Kalau lebah itu tidak ada sejarahnya lebah mematahkan daun, mematahkan ranting, sama halnya dengan kupu-kupu. Maka itu diperintahkan atau dilarang untuk membunuhnya. Karena dilarang oleh Rasulullah, maka itu menjadi haram, gitu ya. Dan tikus sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk membunuhnya, maka itu menjadi haram untuk dimakan, gitu maksudnya ya. Nah, bagaimana ini? Apakah dengan memakan sesuatu yang diharamkan dengan niat sebagai obat, apakah bisa? Di dalam keterangan yang lain bahwa tidak ada
satu jenis, Allah tidak menurunkan suatu obat dengan sesuatu yang haram. Tidak bisa ya. Itu mah hanya akal-akalan seseorang saja. Wah, ini katanya kalau makan bayi anak tikus bisa perkasa luar biasa. Nah, bohong. Itu mah akal-akalan saja. Atau memakan dari hati kelelawar, nah, jelas haram. Lalu bagaimana dengan cacing? Cacing katanya untuk tipes. Apakah ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkan cacing? Tidak. Maka itu berlaku sebagaimana berlakunya daging dob. Dob itu adalah biawak gurun yang berbeda dengan biawak Indonesia. Kalau biawak Indonesia mah sudah jelas haram, karena dia berkuku dan bertaring untuk mencengkram hewan-hewan kecil buruannya. Tapi kalau dob itu tidak berkuku, tidak bertaring, makanannya hanya tumbuh-tumbuhan seperti iguana aja ya, tampangnya serem padahal makanannya ternyata wortel. Nah, dob juga sama, hampir sama sejenis dengan iguana, tapi ini mah kalau iguana terkesan garam ya, seperti halnya pemakan karnivora pada herbivora. Kalau dob mah dari tampilannya aja sudah kelihatan bahwa itu adalah herbivora, cuma bentuknya saja kayak kadal tapi besar gitu ya. Dan kalau di komoditas Arab itu komoditas yang mahal katanya ya. Nah, itu tidak haram, tapi Rasulullah SAW menggunakan hadis berupa takririyah. Takririyahnya adalah ketika sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar menyertai Rasulullah SAW ke suatu daerah, sang tuan rumah menyuguhkan daging dob. Rasul cuma lihat aja. Sayyidina Abu Bakar melihat Rasul hanya melihat saja, maka Sayyidina Abu Bakar tidak memakan. Kenapa? Karena Rasulullah itu, Sayyidina Abu Bakar itu prototipe, benar-benar menjiplak-plak Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan Rasul, apa yang diperbuat oleh Rasul, dan apa yang menjadi sifat-sifat Rasul, Sayyidina Abu Bakar berusaha untuk menyamainya. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar, nah ini sedikit berimprov, kan beliau masuk Islam itu ketika usia 48 tahun, sudah agak senior lah gitu ya. Kalau Sayyidina Abu Bakar walaupun sudah agak sepuh, tapi begitu Rasulullah SAW, karena sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dengan Rasul itu sahabatan sejak kecil dan terpaut usia 2 tahun, maka Rasulullah itu betul-betul idola banget bagi Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Umar, Rasulullah tidak memperlihatkan ekspresi jijik gitu ya terhadap dob. Nah, dicobalah untuk disendok gitu ya, ternyata Rasulullah tidak marah. Kemudian disuap untuk merasakan bagaimana dob itu, Rasul juga tidak marah. Santai aja Sayyidina Abu Bakar memakan dob itu. Jadi hukumnya adalah bagi yang suka halal sebagaimana Sayyidina Umar, dan bagi yang tidak suka maka itu adalah haram. Demikian juga kepiting, rajungan ya, yang di laut itu maupun yang di sawah yuyu itu yang kecil ya. Ini pernah terjadi perdebatan antara dua orang ulama, sama-sama ulama hebat, sama-sama pimpinan pondok pesantren, sama-sama melahirkan para kiai-kiai yang hebat pula. Berdebat tentang hukum bagaimana keabsahan dari kepiting, entah kepiting rajungan atau kepiting, sama aja gitu ya. Yang satu mengharamkan, yang satu lagi menghalalkan. Begini, akhirnya ya tidak selesai. Akhirnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Artinya binatang itu tidak halal, tidak juga haram. Bagi yang senang silahkan, berarti halal. Bagi yang tidak senang berarti haram. Udah selesai gitu ya. Alhamdulillah ini jadi yang semuanya bahwa memakan sesuatu yang halal, memakan sesuatu yang haram bisa menjadikan hati kita kotor dan juga suatu kemustahilan kalau kita memakan barang yang haram
supaya untuk kuat beribadah itu mustahil gitu ya. Yang lebih baik adalah kita menghindarinya, jangankan yang haram, yang syubhat pun harus kita hindari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila